Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nurul Afifah. Saya dari kelas 1C Agroteknologi. Di video kali ini saya akan membahas tentang evolusi hewan dan tumbuhan. Sebelum itu, mari kita cari tahu apa itu evolusi. Dalam kajian biologi, evolusi sendiri berarti perubahan pada sifat-sifat terwariskan suatu populasi organisme dari satu regenerasi ke generasi berikutnya. Perubahan-perubahan ini disebabkan oleh kombinasi tiga proses utama, yaitu yang pertama ada variasi, yang kedua reproduksi, dan yang ketiga seleksi. Sifat-sifat yang menjadi dasar evolusi ini dibawa oleh gen yang diwariskan kepada keturunan suatu makhluk hidup dan menjadi bervariasi dalam suatu populasi. Ketika organisme bereproduksi, keturunannya akan mempunyai sifat-sifat yang baru. Sifat-sifat baru dapat diperoleh dari perubahan gen akibat mutasi ataupun transfer gen antar populasi dan antar spesies. Evolusi juga didorong oleh dua mekanisme utama, yaitu pertama ada seleksi alam. Seleksi alam merupakan sebuah proses yang menyebabkan sifat terwaris yang berguna untuk keberlangsungan hidup dan reproduksi organisme menjadi lebih umum dalam suatu populasi dan sebaliknya. Sifat yang merugikan juga menjadi lebih berkurang. Yang kedua ada hanyutan genetik. Hanyutan genetik merupakan sebuah proses bebas yang menghasilkan perubahan acak pada frekuensi sifat suatu populasi. Hanyutan genetik dihasilkan oleh probabilitas apakah suatu sifat akan diwariskan ketika suatu individu bertahan hidup dan bereproduksi. Sekarang kita masuk ke materi evolusi kupu-kupu. Pada awalnya, evolusi kupu-kupu muncul pada saat revolusi industri di Inggris. Pada saat itu, revolusi industri terjadi secara besar-besaran di Inggris. Lingkungan di Inggris menjadi lebih gelap oleh polusi. Kupu-kupu Biston betularia bersayap gelap lebih adaptif daripada yang bersayap cerah, sehingga kupu-kupu yang bersayap cerah mudah ditangkap oleh predator. Padahal sebelum revolusi industri terjadi, spesies kupu-kupu Biston betularia kebanyakan yang berwarna cerah. Namun setelah revolusi industri, banyak ditemukan kupu-kupu bersayap gelap. Itu dikarenakan tembok-tembok dan habitat kupu-kupu berubah menjadi gelap akibat banyaknya asap dari pabrik. Maka kupu-kupu bersayap gelaplah yang mampu beradaptasi dan bertahan hidup, sedangkan kupu-kupu bersayap cerah punah. Bisa dilihat, yang sebelah kiri merupakan contoh kupu-kupu yang bersayap cerah, sedangkan yang sebelah kanan merupakan contoh kupu-kupu yang bersayap gelap. Evolusi kupu-kupu adalah asal mula dan diversifikasi kupu-kupu melalui waktu geologis dan di sebagian besar permukaan bumi. Fosil kupu-kupu paling awal yang diketahui berasal dari zaman pertengahan Eosen antara 40 sampai 50 juta tahun yang lalu. Perkembangan mereka terkait erat dengan evolusi tanaman berbunga, karena kupu-kupu dewasa dan ulat memakan tanaman berbunga. Dari 220.000 spesies Lepidoptera, sekitar 45.000 spesies kupu-kupu yang kemungkinan berevolusi dari ngengat. Kupu-kupu ditemukan di seluruh dunia, kecuali di Antartika, dan sangat banyak di daerah tropis. Ini merupakan foto fosil kupu-kupu yang diperkirakan umurnya sudah mencapai 200 juta tahun yang lalu. Tim Rusia AS menemukan bahwa setiap tanda sayap kupu-kupu berbeda-beda terkait erat dengan ruang geografisnya. Warna-warna sayap pada kupu-kupu tampaknya berevolusi seperti tim strip, sehingga kupu-kupu dengan mudah mengidentifikasi spesies lain sebagai calon pasangannya. Proses ini disebut dengan reinforcement atau penguatan, di mana mampu mencegah spesies yang terkait erat dari kawin silang sehingga mendorong untuk berpisah secara genetik dan spesiasi. Itu merupakan spekulasi dari para ilmuwan selama bertahun-tahun tanpa melihatnya di alam. Fenomena reinforcement merupakan salah satu yang memiliki mekanisme dari seleksi alam dalam memainkan peran dalam spesiasi. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwa kupu-kupu memilih pasangannya dengan tanda yang mirip. Selain itu, sayap kupu-kupu juga memberikan petunjuk dalam spesiasi.
Terdapat kupu-kupu hibrida yang dapat menunjukkan bukti adanya evolusi. Para ilmuwan telah berhasil mengembangkan kupu-kupu hibrida yang warna tubuhnya merupakan kombinasi dari dua jenis kupu-kupu. Bukan hanya hasil perkawinan silang dari dua jenis spesies, namun kupu-kupu hibrida ini membuktikan evolusi dapat berjalan dua arah. Karena biasanya spesies baru terbentuk dari satu jenis spesies yang berkembang menjadi dua. Kupu-kupu hibrida tersebut merupakan hasil dari perkawinan silang antara Heliconius yitno yang merupakan sayap berwarna hitam dengan corak putih dan kuning, dengan Heliconius melpomene yang berwarna hitam bercorak merah dan oranye. Hasil persilangannya memiliki sayap berwarna hitam, corak berwarna merah, dan kuning. Ini merupakan salah satu contoh kupu-kupu hibrida hitam. Evolusi pada kupu-kupu biasanya yang berperan penting adalah adaptasi dan seleksi alam. Kupu-kupu yang tidak mampu mempertahankan kelangsungan hidupnya, maka disebut gagal dalam melalui seleksi alam. Seleksi alam terjadi karena adanya perubahan-perubahan yang ada di lingkungan sehingga kupu-kupu harus mampu menyesuaikan diri. Evolusi kupu-kupu juga terjadi karena isolasi geografis dan isolasi reproduksi. Suatu populasi yang terpisah oleh pegunungan atau sungai saat bertemu kembali tidak mampu berkembang biak. Namun, itu masih diragukan dalam evolusi kupu-kupu. Isolasi reproduksi terjadi karena kupu-kupu memilih untuk tidak berkembang biak dengan satu sama lainnya sehingga menyebabkan isolasi genetik. Ini merupakan siklus hidup kupu-kupu. Yang pertama berasal dari telur, lalu berubah menjadi larva, lalu berubah menjadi pupa, dan akhirnya menjadi kupu-kupu dewasa. Selanjutnya, kita akan masuk ke materi yang kedua, yaitu evolusi tumbuhan berbiji. Evolusi biji-bijian terjadi kira-kira 360 juta tahun yang lalu. Biji menyediakan kemajuan yang penting karena beberapa alasan, yaitu yang pertama, melindungi embrio tanaman dari kekeringan, yang kedua, mengandung energi yang disimpan untuk embrio, dan yang ketiga, menyediakan pertahanan hidup yang lebih baik bagi embrio tumbuhan. Tumbuhan berbiji muncul pertama kali pada periode ketiga dari 4 periode evolusi tumbuhan. Pada periode ini dimulai dengan kemunculan biji, yaitu suatu struktur yang mempercepat kolonisasi daratan dengan cara melindungi embrio tumbuhan dari kekeringan dan ancaman lainnya. Biji terdiri dari embrio dan cadangan makanan dalam suatu penutup yang melindunginya. Tumbuhan vaskular berbiji pertama muncul sekitar 360 juta tahun silam, dekat dengan akhir masa Devon. Bijinya tidak terbungkus dalam suatu ruangan khusus. Ini merupakan contoh gambar dari fosil tumbuhan berbiji. Tumbuhan darat terjadi karena adanya tumbuhan air yang berevolusi dari alga hijau. Hal ini dibuktikan dengan ditemukannya tumbuhan yang menyerupai lumut dengan umur 450 tahun berdasarkan bukti tertuanya. Selama beberapa tahun berkembang, tumbuhan ini terbagi lagi menjadi dua bagian, yaitu tumbuhan lumut dan tumbuhan berpembuluh atau paku. Tumbuhan paku telah memiliki jaringan xilem dan floem yang membentuk akar pada tumbuhan tegak. Tumbuhan ini menjadi awal dari tumbuhan yang menghasilkan biji, dan sekarang sudah 90% dari seluruh jenis tumbuhan yang ada merupakan tumbuhan berbiji. Tumbuhan berbiji merupakan tingkatan tertinggi karena sudah memiliki akar, batang, dan daun sejati untuk menunjang hidup di daratan serta bunga sebagai alat kelamin yang berwarna-warni. Akar, batang, dan daun tersebut berbeda satu sama lain dalam hal fungsi, bentuk, dan ukuran karena menyesuaikan dengan lingkungan hidup. Keistimewaan tumbuhan berbiji adalah pada kekuatannya. Biji dapat bertahan pada keadaan yang sesulit apapun dan rentang waktu yang lama. Keragaman tumbuhan berbiji adalah hasil dari tumbuhan kelompok konifer. Evolusi tumbuhan berbiji dimulai pada tahun 125 juta tahun silam dengan ditandai dengan tumbuhan berbunga. Salah satu fosil tumbuhan yang pernah ditemukan adalah Archaeophrostus liaoninensis yang berusia 140 juta tahun. Fosil Angiospermae yang pertama diketahui berupa bunga dan serbuk sari yang berasal dari periode awal Cretaceous. Struktur fosil ini mirip daun dan pada fosil tersebut mengandung minyak tumbuh-tumbuhan.
Selanjutnya, kelompok tumbuhan berbiji meliputi Gymnospermae atau tumbuhan biji terbuka adalah kelompok tumbuhan di mana bijinya tidak dilindungi oleh daun buah, sehingga biji kelihatan langsung seperti biji tumbuhan hias pakis haji, sehingga berkembang lagi satu kelompok tumbuhan berbiji tertutup atau Angiospermae atau biasa disebut Anthophyta atau tumbuhan berbunga dan Spermatophyta atau tumbuhan berbiji. Ini merupakan contoh perbedaan biji Gymnospermae dan Angiospermae. Untuk Gymnospermae, bijinya tidak terlindungi, sedangkan yang Angiospermae, bijinya terlindungi oleh lapisan luar. Sekarang kita masuk ke materi Gymnospermae. Gymnospermae atau istilah tersebut berarti biji telanjang atau terbuka, tidak memiliki ruangan pembungkus atau ovarium tempat biji Angiospermae berkembang. Di antara dua kelompok tumbuhan berbiji, Gymnospermae terlihat dalam catatan fosil jauh lebih awal dibandingkan Angiospermae. Tumbuhan Gymnospermae memiliki 4 divisi, yaitu Cichadophyta, Ginkgophyta, Gnetophyta, dan Coniferophyta. Tumbuhan Angiospermae tidak memiliki ovarium sebagai tempat berkembangnya biji, dan juga serbuk sari akan langsung jatuh di tempat ovum yang berada di dekat mikrofil, sehingga tidak akan terjadinya penyerbukan pada tumbuhan Gymnospermae tersebut. Organ reproduksi pada tumbuhan Gymnospermae yaitu strobilus yang terbentuk dari daun yang khusus untuk dapat menghasilkan gamet atau sporofit. Ini merupakan contoh-contoh tumbuhan yang termasuk ke dalam Gymnospermae yang sesuai dengan divisinya masing-masing. Yang pertama ada Coniferophyta, yang kedua ada Cichadophyta, yang ketiga ada Ginkgophyta, dan yang keempat ada Gnetophyta. Sekarang kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu Angiospermae. Angiospermae berasal dari dua buah kata, yaitu angios yang berarti tertutup dan spermae yang berarti biji. Dua kata tersebut berasal dari bahasa Yunani kuno. Angiospermae atau tumbuhan berbiji tertutup adalah salah satu tumbuhan berbiji selain dari tumbuhan berbiji terbuka atau Gymnospermae. Angiospermae juga sering disebut sebagai tumbuhan berbunga. Sejauh ini merupakan tumbuhan yang paling beraneka ragam dan secara geografis paling tersebar luas. Sekarang dikenal sekitar 250.000 spesies Angiospermae dibandingkan dengan Gymnospermae yang hanya dikenal sebanyak 720 spesies. Semua Angiospermae ditempatkan dalam sebuah divisi tunggal, yaitu Anthophyta, yang dalam bahasa Yunani antho adalah bunga. Divisi itu dibagi menjadi dua kelas, yaitu monocotyledon atau monokotil dan dicotyledon atau dikotil. Yang sudah dijelaskan sebelumnya, di dalam divisi Anthophyta dibagi menjadi dua kelas, yaitu dikotil dan monokotil. Berikut ini adalah ciri-ciri dari tumbuhan dikotil dan monokotil. Yang pertama ada dikotil. Ciri-cirinya yaitu yang pertama, tulang daunnya menyirip dan menjari. Yang kedua, kambium ada dan berkas pengangkutnya melingkar. Yang ketiga, bagian bunga kelipatan 2, 4, atau 5. Dan yang keempat, akarnya tunggal. Contohnya yaitu magnolia, mawar, dan geranium. Yang kedua adalah monokotil. Ciri-cirinya adalah yang pertama, tulang daunnya sejajar dan melengkung. Yang kedua, kambiumnya tidak ada dan berkas pengangkut tersebar. Yang ketiga adalah bagian bunga kelipatan 3, dan yang keempat adalah akar serabut. Contohnya adalah padi, jagung, dan sagu. Ini adalah contoh tumbuhan yang termasuk ke dalam tumbuhan berbiji tertutup atau Angiospermae, yaitu padi dan jagung, yang dimana dia masuk ke dalam kelas monokotil. Nah, itu dia pembahasan dari evolusi tumbuhan dan
dan hewan. Semoga ilmunya bermanfaat ya. Sampai bertemu lagi. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.